Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan memberikan materi pencarian data menggunakan fungsi lookup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu Allah berikan keselamatan dan kesehatan dimanapun kita berada. Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi pencarian data menggunakan fungsi lookup. Bersama saya, Bapak Ahmad Haris Yulianto. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, Pak Haris ingatkan ke kita semua untuk selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu Guru. Serta selalu jaga kesehatan dan kebersihan dimanapun kita berada. Kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini tentang pencarian data menggunakan fungsi lookup. Apa itu lookup? Lookup adalah fungsi pada aplikasi pengolah angka atau aplikasi lembar kerja yang digunakan untuk pencarian suatu data dalam suatu ring tertentu. Dalam fungsi lookup terbagi menjadi dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa perbedaannya? VLOOKUP yaitu fungsi pencarian suatu data dalam sebuah range data yang disusun secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP adalah fungsi pencarian data dalam sebuah range data yang disusun secara horizontal. Jadi perbedaan penggunaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP terletak pada range data yang digunakan. Apakah range data itu menggunakan data yang disusun secara vertikal atau horizontal? Ketika range data disusun secara vertikal, maka kita menggunakan fungsi pencarian berupa VLOOKUP. Namun, ketika range data disusun dalam bentuk horizontal atau mendatar, maka fungsi yang kita gunakan adalah fungsi HLOOKUP. Sebelum kita masuk ke fungsi lookup, kita pahami dulu range data dan tersusun secara vertikal maupun horizontal. Berikut contohnya data secara vertikal dan data secara horizontal. Ketika data tersebut berbentuk tegak, semakin ada penambahan data, semakin ke bawah, maka data tersebut dikatakan data yang disusun secara vertikal. Namun, ketika ada data tersebut semakin bertambah, semakin ke kanan, maka data tersebut kita katakan data yang disusun secara horizontal atau mendatar. Dengan contoh ini, semoga kita sudah tidak bingung lagi yang dimaksud dengan data yang disusun secara vertikal serta data yang disusun secara horizontal. Channel Jendela Informatika adalah channel pembelajaran untuk mata pelajaran informatika. Bagi kalian yang baru mengetahui channel ini, silakan kalian subscribe. Dan bagi kalian yang sudah mendapatkan banyak manfaat dari channel ini, silakan kalian share video-video pembelajaran pada channel Jendela Informatika kepada teman-teman kalian agar semakin banyak teman-teman kalian yang mendapatkan manfaat dari channel Jendela Informatika. Untuk selanjutnya, kita akan bahas satu persatu fungsi pencarian data VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama yaitu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP kita gunakan pada saat kita mendapatkan range data yang disusun secara vertikal atau tegak. Rumus VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value, table array, kolom indeks, kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Sekali lagi, Pak Haris ulangi, untuk rumus fungsi VLOOKUP selalu kita awali dengan tanda sama dengan. Apapun fungsi atau rumus dalam aplikasi Excel selalu kita awali dengan tanda sama dengan, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value,
koma table array, koma kolom indeks, dan diakhiri dengan tanda tutup kurung. Apa itu lookup value, table array, dan kolom indeks? Lookup value adalah nilai yang akan kita cari. Berdasarkan apa kita mencari nilai tersebut, atau berdasarkan sel mana kita akan cari. Yang kedua, table array, yaitu tabel yang berisi data atau range data yang akan dicari. Kemudian kolom indeks, yaitu pada urutan kolom keberapa nilai yang akan kita ambil di dalam tabel. Contoh, kita memiliki data seperti ini, ada kode kota, ada nama kota, ada provinsi yang berisi kode kota 111 dengan nama kota Banda Aceh dan provinsi DI Aceh, sampai dengan kode 120 nama kota Surabaya dan provinsi Jawa Timur. Kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari nama kota dan provinsi pada tabel yang sebelah kanan berdasarkan rujukan tabel yang sebelah kiri. Contoh, ada kode kota 112, ini nama kotanya apa, provinsinya apa. Kode 114, nama kotanya apa, provinsinya apa, sampai dengan kode 120, nama kotanya apa, dan provinsinya apa. Kita masukkan fungsi VLOOKUP. Kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value, nilai yang kita jadikan acuan. Untuk mencari nama kota, kita jadikan acuan adalah kode kota. Maka dari itu kita klik sel G12 yang berisi kode kota 112, karena kita akan mencari nama kota dengan kode kota 112. Itu artinya lookup value-nya G12. Kita klik. Kemudian tanda koma table array, yaitu tabel yang kita jadikan acuan atau tabel yang kita jadikan rujukan, di mana kita mencari nama kota, kita ambil dari tabel yang mana? Kita ambil dari tabel yang sebelah kiri, berarti kita blok semua dari kode kota sampai dengan Jawa Timur di sel D21. Kita blok semua B11 sampai D21. Kemudian tanda koma kolom indeks, berada di kolom berapa nama kota pada tabel tersebut. Pada tabel sebelah kiri, nama kota berada di kolom berapa. Kolom pertama ada kode kota, kolom kedua nama kota, kolom ketiga provinsi. Berarti nama kota berada di kolom kedua. Maka kita masukkan kolom indeksnya 2. Kita akhiri dengan tutup kurung, tekan enter. Maka 112 akan muncul nama kota Medan. Kita lihat di tabel yang sebelah kiri, 112 nama kota Medan. Kita masukkan provinsi, berarti sama dengan VLOOKUP kurung buka yang dijadikan acuan adalah kode kota. Kode kota G12 kita klik, kemudian koma table array, tabel mana yang kita jadikan acuan, yaitu dari kode kota sampai provinsi Jawa Timur. Kita blok semua, kemudian koma, kemudian kolom indeks. Provinsi berada di kolom keberapa? Kolom ke pertama ada kode kota, kolom kedua nama kota, kolom ketiga provinsi. Berarti provinsi berada di kolom ketiga. Kita ketik 3.
kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka akan muncul Sumatera Utara. Kita lanjutkan kode 114. Kita pindah ke sel H13. Kita ketik sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kita klik 114. Kenapa 114? Karena kita akan mencari nama kota berdasarkan kode kota 114 atau value yang berada pada sel G13. Jadi kita klik G13, kemudian tanda koma, table array, tabel yang menjadi acuan. Seperti biasa kita blok dari kode kota sampai ke kanan bawah Jawa Timur, kemudian koma. Nama kota berada di kolom berapa? Sekali lagi, kolom pertama ada kode kota, kolom kedua nama kota, kolom ketiga provinsi. Berarti nama kota berada di kolom kedua. Kita tutup kurung, tekan enter. 114 nama kota Padang. Kita masuk ke provinsi 114 sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kita klik G13 yang menjadi acuan provinsi dengan kode 114 di G13, tanda koma, kemudian tabel acuannya kita blok, tanda koma, provinsi berada di kolom berapa? Kolom pertama kode kota, kolom kedua nama kota, kolom ketiga provinsi. Berarti provinsi berada di kolom ketiga. Tutup kurung, tekan enter. 117 sama dengan, jangan lupa selalu awali dengan tanda sama dengan. Kemudian VLOOKUP kurung buka G14 sebagai acuan kita akan mencari nama kota dengan kode 117. Kita klik G14, kemudian koma, tabel array-nya kita blok, kemudian koma, nama kota berada di kolom kedua. Tutup kurung, tekan enter. Nama kota 119 berarti sama dengan VLOOKUP kurung buka G15 tanda koma, kita blok table array tanda koma kolom kedua karena nama kota berada di kolom kedua pada tabel rujukan yang kita miliki. Tanda kurung enter. 120 sama dengan VLOOKUP kurung buka 120 kita klik sebagai acuan kita mencari nama kota berdasarkan kode kota 120 berada di sel G16, koma, table array kita blok, koma, nama kota berada di kolom kedua. Tutup kurung, perhatikan G16, B11.2 D21 sebagai tabel array, 2 kolom di mana kita akan mengambil data nama kota pada tabel rujukan. Tekan enter. 120 kota Surabaya. Kita lanjutkan ke provinsi sama dengan VLOOKUP kurung buka 117, kita blok tabelnya, 3 tutup kurung enter. Sama dengan VLOOKUP kurung buka G15, table array-nya kita blok, 3 tutup kurung enter. Sama dengan VLOOKUP, jangan lupa setiap fungsi selalu diawali dengan tanda sama dengan. VLOOKUP, lookup value-nya kita klik pada G16, table array tabelnya yang berasal dari mana, kolomnya keberapa, provinsi berada di kolom ketiga, tutup kurung, tekan enter. Mudah bukan? Itu tadi praktek penggunaan fungsi pencarian data dengan menggunakan VLOOKUP. Intinya, kapan kita menggunakan VLOOKUP? Pada saat tabel acuannya ini
berbentuk vertikal atau tabelnya berbentuk tegak. Semakin tambah data, tambah datanya semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu berarti tabelnya berbentuk vertikal. Ketika tabel berbentuk vertikal, maka fungsi yang kita gunakan adalah fungsi VLOOKUP. Yang selanjutnya adalah fungsi HLOOKUP, yaitu fungsi pencarian data berdasarkan tabel rujukan yang berbentuk horizontal, yaitu tabelnya mendatar. Semakin tambah data, tambah datanya semakin ke kanan, ke kanan, dan ke kanan. Ini adalah contoh tabel untuk tabel horizontal. Tabelnya semakin mendatar. Rumus dari HLOOKUP yaitu sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value, table array, row index. Kalau tadi kolom index, kalau untuk HLOOKUP kita pakai row index. Lookup value sama, yaitu nilai yang akan kita cari. Kemudian table array yaitu tabel rujukan yang berisi data yang akan kita cari. Yang ketiga yaitu row index, yaitu pada urutan baris keberapa. Pada urutan baris keberapa nilai yang akan kita ambil dari dalam tabel. Contoh, pada tabel ini, tabel baris pertama berisi kode kota. Silakan anak-anak lihat, pada baris pertama berisi kode kota. Baris kedua berisi nama kota. Baris ketiga berisi provinsi. Oke, sampai sini sudah. Sekarang kita akan praktek menggunakan HLOOKUP. Karena datanya berbentuk horizontal atau mendatar, maka fungsi yang kita pakai adalah HLOOKUP. Pada kode 113, nama kotanya apa, kemudian provinsinya apa. Kita masukkan rumusnya atau fungsinya sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value. Nilai yang kita cari, kita akan mencari nama kota berdasarkan kode kota 113. Itu artinya kita klik sel yang berisi kode kota 113 pada sebelah kiri sini. Kita klik G18. Lookup value-nya G18. Table array, tabel yang menjadi rujukan. Kita blok mendatar semua dari kode kota sampai Jawa Timur. Kemudian row index, pada baris keberapa kita mencari nama kota. Tadi nama kota berada di baris ke-2. Ya, betul. Kita ketik 2, kemudian tutup kurung, tekan enter. 113, nama kotanya Palembang. Kemudian provinsi sama dengan HLOOKUP kurung buka G18. Karena kita menjadi acuannya adalah kode kota 113, maka kita klik G18 yang berisi 113. Kemudian table array-nya kita blok. Kemudian baris keberapa provinsi pada tabel rujukan kita. Pada tabel rujukan kita, baris pertama kode kota, baris kedua nama kota, baris ketiga provinsi. Berarti provinsi berada di tabel di baris ketiga. Kita masukkan 3, tutup kurung, tekan enter. Nama kota Palembang berada di provinsi Sumatera Selatan. Kita lanjutkan di nama kota 115 sama dengan HLOOKUP kurung buka, kita klik G19, tabelnya kita blok, kemudian nama kota. Nama kota berada di baris ke-2. Betul, kita tutup kurung, tekan enter. Nama provinsi sama dengan HLOOKUP kurung buka G19. Kita klik karena sebagai acuannya adalah
G19 berisi kode 115, koma, tabel array-nya kita blok, kemudian koma, provinsi berada di kolom ketiga, tutup kurung, tekan enter. 115 nama kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 116 sama dengan H lookup, kurung buka, kita klik G20 yang berisi 116, koma, tabel array-nya kita blok, tabel array-nya kita blok, kemudian koma, nama kota berada di baris kedua, tutup kurung, enter. 116 Bandar Lampung, betul. Kemudian provinsi sama dengan H lookup, kurung buka, kita klik 116 pada sel G20, kemudian kita blok, kemudian kita lanjutkan dengan koma, dan provinsi berada di baris ketiga, tutup kurung, tekan enter. Maaf, kita ulangi. Lookup value-nya kita klik dulu G20 sebagai acuan kita mencari provinsi dengan kode 116, kemudian koma, tabel array-nya, koma, baris ketiga, tekan enter, Lampung. 116 Bandar Lampung, Lampung. 118 sama dengan H lookup, kurung buka, kita klik G21 sebagai acuan kita mencari nama kota dengan kode 118, koma, tabel array-nya kita blok, koma, 2 karena nama kota berada di baris kedua, tekan enter. 118 Bandung sama dengan H lookup, kurung buka, kita klik G21 sebagai acuan 118, koma, tabelnya kita blok, koma, provinsi berada di baris ketiga, tekan enter. Sama dengan H lookup, kurung buka, kita klik G22, koma, tabel array-nya kita blok, koma, 2 kurung tutup enter. Yang terakhir nama provinsi sama dengan H lookup, kurung buka, kita klik G22 sebagai acuan nomor 120, koma, tabel array-nya kita blok, koma, 3 enter. Itu tadi materi tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Demikian tadi materi pembelajaran kita tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang VLOOKUP dan HLOOKUP, kita akan praktek tentang pencarian data. Di sini Pak Haris sudah siapkan dua tabel. Yang pertama yaitu tabel gaji dan tunjangan yang berwarna kuning, dan yang kedua adalah tabel pajak yang berwarna hijau. Kemudian tugas kalian adalah mengisi pada tabel yang bawah, yaitu tabel yang masih kosong. Silakan kalian isi berdasarkan rujukan data tabel kuning ataupun tabel hijau. Contoh nomor 1 yaitu nama pegawai Ahmad pada golongan C. Berapakah gaji pokoknya? Kita lihat gaji pokok berada di tabel kuning atau hijau. Gaji pokok berada di tabel kuning. Tabel kuning yaitu tabel yang semakin bertambah data. Ketika ada golongan D akan ditambah di bawahnya E, di bawahnya. Itu artinya tabel tersebut berbentuk vertikal atau horizontal. Ya, betul. Tabel tersebut berbentuk vertikal karena tabelnya tegak. Semakin tambah data, dia tambah datanya ke bawah. Maka gaji pokok kita pakai fungsi VLOOKUP. Kita pakai fungsi VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka gaji pokok. Ketika kita mencari gaji pokok, kita berdasarkan apa? Tabel kuning, gaji pokok, tunjangan golongan, dan tunjangan transportasi berdasarkan
golongan. Ketika golongannya A, B, atau C, maka gaji dan tunjangannya akan beda. Itu artinya gaji pokok berdasarkan golongan. Maka kita klik sel yang berisi golongan di sini, sel D9. Kemudian tanda koma. Tabel arraynya, tabelnya kita blok dari golongan sampai 125.000, kemudian koma. Gaji pokok berada di kolom berapa? Pada kolom pertama ada golongan, kolom kedua gaji pokok, kolom ketiga tunjangan golongan, kolom keempat tunjangan transportasi. Berarti gaji pokok berada di kolom kedua. Betul sekali. Tutup kurung, tekan enter. Berarti golongan C dengan gaji pokok 1.200.000. Betul. Nama pegawai Ahmad, golongan C gaji pokok 1.200.000. Kemudian tunjangan golongan berada di tabel kuning atau tabel hijau. Tunjangan golongan di tabel kuning, itu artinya kita gunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP kurung buka tunjangan golongan berdasarkan golongan. Jadi bukan berdasarkan nomor, bukan berdasarkan nama, tapi berdasarkan golongan. Kita klik golongan pada sel D9, kemudian tanda koma, kita blok tabel rujukannya, kemudian tanda koma. Tunjangan golongan berada di kolom berapa? Kolom pertama ada golongan, kolom kedua gaji pokok, kolom ketiga tunjangan golongan, kolom keempat tunjangan transportasi pada tabel yang berwarna kuning. Berarti tunjangan golongan berada di kolom ketiga. Kita masukkan angka 3, kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka Ahmad dengan golongan C, tunjangan golongannya 200.000. Tunjangan transportasi berada di kuning atau hijau. Berada di tabel kuning, itu artinya kita pakai VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP kurung buka tunjangan transportasi berdasarkan golongan. Berarti kita klik golongan, kita ikuti tanda koma, kita blok tabel arraynya, kemudian tanda koma. Pada tunjangan transportasi berada di kolom berapa? Tunjangan transportasi, kolom pertama golongan, kolom kedua gaji pokok, kolom ketiga tunjangan golongan, kolom keempat tunjangan transportasi pada tabel yang berwarna kuning. Berarti tunjangan transportasi berada di kolom keempat. Kita masukkan angka 4, tutup kurung, tekan enter. Kemudian untuk pajak, pajak berada di rujukan tabel kuning atau tabel hijau. Pajak berada di tabel hijau, betul sekali. Itu artinya pada tabel pajak ini tabelnya berbentuk vertikal atau horizontal. Karena semakin bertambah nanti ada pajak golongan D, E, F, G semakin ke kanan, itu artinya tabel tersebut merupakan tabel horizontal. Kalau tabel horizontal kita pakai rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP kurung buka pajak berdasarkan golongan. Kita klik golongan, kemudian tanda koma, kita blok tabel arraynya, kemudian koma. Pajak berada di baris keberapa? Baris pertama ada golongan, baris kedua pajak. Golongan A pajaknya 3%, golongan B pajaknya 4%, golongan C pajaknya 5%. Berarti berarti untuk besaran pajak berada di baris kedua. Baris pertama berisi golongan, baris kedua berisi besaran pajak. Kita berikan masuk 2, tutup kurung, tekan enter. Ya, maaf, sini Pak Aris tambahkan bahwa di sini adalah golongan, kemudian bawahnya adalah pajak. Pada golongan
A pajaknya 3%, golongan B 4%, golongan C 5%. Golongan D belum ada, kita delete saja. Pajak 5%. Pajak berada di baris kedua. Baris pertama berisi golongan, baris kedua berisi pajak. Oke, untuk nomor 2, 3, dan 4 silakan kalian jadikan sebagai bahan latihan belajar mandiri. Demikian tadi materi pembelajaran kita kali ini dengan materi pencarian data menggunakan fungsi lookup. Semoga materi pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Aris ingatkan, untuk kalian semua yang mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini, silakan klik tombol like, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Dan bagikan video pembelajaran ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak teman-teman kalian yang mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar, dan Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.